Nama saya Muhammad Saleh Mastar, Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanti, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kebetulan baru terpilih di periode kedua ini sekitar 1 tahun 6 bulan untuk menjabat sebagai kepala desa. Desa Kelungkung ini berasal dari kata kalingkung. Kalingkung itu dulu konon ceritanya masyarakat yang mendiami Kelungkung ini dulu berada di celah-celah gunung, di bawah gunung yang dikelilingi oleh bukit, itu di dekat kali yang mengalir ke Sumbawa, kali besar yang mengalir ke Sumbawa. Nah, di sana ada sebuah pemukiman di sebuah lingkungan, jadi istilahnya Kelungkung itu diambil dari kata kalingkung, yaitu lingkungan kecil yang dikelilingi oleh bukit, oleh gunung. Di situ didiami oleh masyarakat pada waktu itu, pada masa-masa zaman dahulu kala. Kemudian setelah itu, nah, Raja Sumbawa membuat tempat istirahat, membuat istana di Kelungkung, karena yang tertinggi dilihat ini bukit yang ada di sekitar Sumbawa itu adalah di Kelungkung. Ini ada istilahnya puncak pantu. Puncak pantu jadi tempatnya orang menonton. Puncak pantu. Nah, jadi dibuatlah istana tempat istirahat Sultan Sumbawa di Kelungkung ini dulu. Nah, setelah istananya raja dibuat di sini, masyarakat ini juga ikut datang dari Pekat Sumbawa, Kampung Pekat, kemudian juga Kampung Seketeng, Ayawak, dan Kampung Bugis Sumbawa datang mendiami itu ke Kelungkung, menjadi penduduk di Kelungkung. Budaya masyarakat Desa Kelungkung ini secara keseluruhan itu kental dengan gotong royong. Nah, setiap kegiatannya itu pasti melibatkan orang banyak dalam istilahnya gotong royong. Berkaitan dengan kegiatan gotong royong ini, seandainya dalam pembersihan lahan itu juga gotong royong. Nah, kemudian pemagaran lahan juga gotong royong. Kemudian membersihkan lahan, menabur benih, itu semuanya melaksanakan kegiatan gotong royong, istilahnya basiru. Kalau Sumbawa itu basiru, itu dalam bentuk kerja bersama. Nah, mengumpulkan beberapa kelompok masyarakat untuk menyelesaikan lebih cepat pekerjaan itu selesai. Alhamdulillah juga kalau berkaitan dengan Malala, terus terang saja itu biasanya kalau bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram itu kegiatan masyarakatnya membuat minyak, itu dikatakan Malala, membuat minyak untuk obat. Nah, karena orang-orang tua kita banyak yang tidak mau mengkonsumsi obat, karena obat-obat sekarang tercampur dengan bahan kimia. Nah, jadi masih masyarakat kami ini masih menggunakan obat itu dalam bentuk minyak-minyak yang dibuat pada bulan Muharram. Saya Hasanuddin yang beralamat di Kerato Genang Genis,
Kecamatan Untiriwis, Sumba Besar, profesi lebih dekat kepada budaya, ya ini sebagai pemerhati budaya. Ya. Melala sendiri kalau kita mendefinisikan itu ya sebenarnya adalah kegiatan yang secara tradisi di Sumbawa dalam rangka bertanak minyak, ya. Bertanak minyak dari santan kelapa, itu definisi umumnya. Kemudian ada juga melala yang memiliki definisi khusus, yakni lala minyak medu. Ya, melala yaitu tradisi yang dilakukan pada bulan Muharram oleh masyarakat Tanah Samawa. Jadi melala minyak medu atau memproduksi minyak Sumbawa yang sudah sangat terkenal itu untuk digunakan sebagai obat-obatan. Ya, kalau melala itu ya maaf saja, dari turun-temurun, dari ibu kita itu, bapak kita dulu itu, terus dikasih kita itu begini katanya, turun-turun menurun sampai saya ini, ya sekarang. Ya, sebenarnya bukan ilmu yang didapat dari bertapa dan sebagainya, itu adalah dari ilmu agama itu sendiri. Ketika seorang penganut Islam yang baik sudah mencapai kepada tingkat dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mereka menemukan nilai, filosofi, fungsi-fungsi yang secara atmosfer tidak dijelaskan, sehingga ilmu ini didapat dipelajari dan diwariskan, berkembang terus, ya. Jadi selalu berbicara secara hakikat. Bahkan menurut informasi, ketika Sandro itu masuk ke hutan untuk mencari ramuan, mereka tidak sembarangan mencari kayu, tidak. Tetapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjaga hutan, ya, meminta dengan menghentakkan kaki, menurut yang saya dengar, ya, menghentakkan kalau kaki. Kalau kita cari bahan itu ya di hutan, ada satu di sini, ada satu di sini, bukan yang penting itu jaraknya jauh. Ini kan ada hutan lagi, tapi itu kita di hutan. Kalau asal kita sudah tahu kayunya di sini, kita ngambil. Kita bukan sembarangan mengambil, enggak, ikhlas dengan usuk. Dan setelah kita mengambil itu kayu itu harus ada balas kasihannya untuk dia. Menurut pandangan spiritual masyarakat Sumbawa, bahwa di bulan Muharram di mana dilaksanakan tradisi melala itu adalah bulan turunnya besi. Ya, bulan turunnya besi. Besi adalah bahan dasar untuk senjata. Senjata hanya diproduksi oleh laki-laki, digunakan oleh banyak, jadi simbol daripada laki-laki itu sendiri, ya, simbol daripada laki-laki. Nah, sehingga dilakukanlah tradisi melala minyak medu di dalam bulan Muharram. Kemudian standarisasinya apa? Ada standarisasi yang tidak boleh dilanggar pada saat melala. Yang pertama, bahwa keseluruhan proses tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Karena minyak ini, minyak obat yang dilakukan atau ditanak di bulan Muharram, minyak yang dikhususkan buat laki-laki. Menurut ungkapan, kalau dilakukan oleh perempuan prosesnya, maka minyak itu menjadi batal. Pertama ya, kita ambil kelapa. Kelapa itu harus tua dia, tidak boleh muda. Karena kita menjaga minyaknya itu apa banyak atau sedikit. Kalau kita yang biasa tuh anak, kita lihat saja, kita tahu sudah itu. Nah, begitu. Jadi kita ambil itu kelapa itu tidak boleh itu genap ya. Baru habis itu dikupas, terus dibelah, terus ini pakai ya diparut, trek diparut. Sudah selesai semua, baru ambil air.
air. Baru kita peras dia, peras supaya keluar punya santan, peras. Habis kita peras, nah, baru kita ambil saringan, baru kita kasih masuk dalam wajan itu. Nah, peras. Habis diperas, sudah mendidih dia, mendidih. Terus sudah agak mau masak minyaknya, baru kita ambil itu rempahnya nih, kasih jahe dulu. Bisa juga kita tambah, tapi harus sampai 44 itu macamnya yang kita cari itu. Umpama sekarang ini kan sudah lama, tambah yang baru bisa. Bisa. Baru kita aduk. Nah, habis itu setelah dia sudah seperti itu anunya, dia punya minyak ya begitu, mau masak, baru kita tumpah dia punya akar kayu itu ramuannya, baru kita aduk dia, aduk sambil aduk, begitu prosesnya dia. Memang sulit itu, lama dia. Kalau yang cepat itu masak. Itu caranya yang semulanya itu. Ketika melala itu, tai minyak itulah yang menjadi primadona. Karena tai minyak itu tidak dibiarkan kering sampai coklat, tidak. Ya, dia sudah mulai mengarah ke coklat, sudah mulai berubah warna dari tai lala, kemudian mulai berubah warna. Maka minyak itu diangkat, ya langsung disaring, tidak diperas. Sehingga yang tersisa di tai minyak itu juga masih banyak minyak. Nah, dicampurlah kemudian dengan tape. Tape itu biasanya 1 baskom. Sehingga minyak yang namanya seruang itu menjadi penuh wajan besar itu. Nah, diundanglah orang untuk datang yang bekerja tadi maupun dikirimi untuk tetangganya. Bagaimana rasanya? Lain sih rasanya sama yang dibuat nggak pakai rempah-rempah. Buat obat kan pakai bahan itu juga pakai kayu-kayu dari makanya kau ada di sini. Mau. Festivalnya kita Nah gitu juga. Lagi ya percobaan. Sebenarnya itu kalau orang yang sembarangan itu sebenarnya tidak boleh dia. Dia kira-kira dia begini-gini nih. Wah, enggak. Kalau kita semata-mata dari turun-menurun itu tetap kita pegang. Kalau melala minyak medu, ya dilakukan oleh Sanro. Ya, dilakukan oleh Sanro. Kalau saya misalnya, saya bisa melala, tetapi saya bisa melala santan menjadi minyak. Ya. Tetapi kalau menjadi minyak obat, saya tidak punya ramuannya, saya tidak punya ilmunya tentang ini bahan kayu ini, bahan akar ini, bahan kulit pohon ini, fungsinya. Di samping yang sifat-sifatnya magis secara keilmuan, secara spiritual yang dimiliki oleh Tahu Samawa. Ya. Ada yang diminum menggunakan, biasanya diminum langsung dengan sendok, kemudian dibersihkan kerongkongan itu dengan air hangat atau dengan teh hangat. Ada juga yang dicampur dengan tape, ya tape ketan. Jadi 1 sendok 2 tape ketan dicampur kemudian dimakan. Setelah itu minum teh hangat. Ada juga yang dioles, misalnya penangkal daripada santet itu menggunakan olesan. Ya. Khasiat minyak sumbawa itu banyak, nak. Jadi selain pengobatan secara psikologis, juga secara fisik, ya secara fisik, termasuk stamina, mohon maaf, sampai kepada kekuatan seksualitas pria. Nah, kemudian ada juga yang menolak santet, ada juga minyak yang berfungsi untuk meredakan kemarahan seseorang.